Mereka punya hati tapi dia nggak paham. Artinya dalam konteks ini ya, yang menjadi korban Ya'juj dan Ma'juj itu bukan hanya orang yang punya iman dalam hatinya, tetapi mereka yang tidak punya iman pun akan merasakan dampak daripada kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umatan TV yang dimata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 ancaman yang harus diwaspadai oleh kita semua, oleh umat manusia, oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akhir zaman. Yang pertama adalah ancaman dari iblis, yang kedua ancaman Dajjal, dan yang ketiga adalah ancaman Ya'juj wa Ma'juj. Jadi logikanya 1 plus 2 ya. Artinya ancaman dari bangsa jin 1, ancaman dari bangsa manusia 2. Berarti ancaman dari bangsa manusia lebih banyak dan tentunya adalah lebih berbahaya. Dan bahaya itu akan muncul bagi manusia di akhir zaman, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman yang pertama yaitu adalah ancaman iblis, kana minal jin. Iblis itu adalah dari bangsa jin. Untuk materinya sudah disampaikan dalam episode yang sebelumnya. Pemirsa Umatan TV bisa buka di channel Umatan TV yang temanya 3 strategi iblis untuk menghancurkan kemuliaan manusia. Untuk yang kedua dan ketiga itu adalah ancaman dari bangsa manusia. Dajjal, Ya'juj, Ma'juj itu adalah bangsa manusia. Jadi bukan makhluk yang lain. Salah satu daripada karakter Dajjal itu disebutkan dalam hadis, Dajjalun kadzabun. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Jadi karakteristik Dajjal itu adalah pendusta. Apa yang mereka dustakan? Mereka mendustakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan agama baru, ya. Mereka menawarkan surga, tetapi surga dan agama yang tidak dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi mereka melakukan talbis, mereka melakukan tahrif, mereka melakukan yaktum, ya, menyembunyikan, yaktumunal haqqa. Jadi ada upaya-upaya pendustaan terhadap agama, dan itu adalah karakter daripada Dajjal. Dan ini adalah bahaya yang bisa menyebabkan kerusakan internal kaum muslimin, kerusakan internal umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terjebak dengan aplikasi din yang keliru, aplikasi ibadah yang keliru, sehingga mereka menyangka akan masuk surga, ternyata mereka sedang dibawa ke neraka. Inilah yang disebut dengan fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua itu adalah bahaya juga dari bangsa manusia. Mohon maaf ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah bahaya dari bangsa manusia juga, yaitu disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ini dalam surat Al-Kahfi, ya. Dan kerusakan atau ancaman Ya'juj dan Ma'juj ini dampaknya bukan hanya internal kaum muslimin atau umat Islam, tetapi dampaknya untuk seluruh manusia. Kerusakannya bersifat universal untuk seluruh umat manusia, bahkan sampai kepada alam. Sehingga dalam surat Al-Kahfi itu ada di antara kaum manusia yang meminta bantuan kepada Zulkarnain, dan disebut kaum itu adalah mereka yang hampir saja mereka la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka tidak paham apa yang mereka katakan. Ini bukan berarti bisu, ya.
Jangan diartikan kaum itu adalah kaum yang bisu, tetapi bahasnya yafqahuna qaula, la yafqahuna qaula. Mereka tidak faham. Al-fahmu itu adalah salah satu daripada fungsi hati. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati tapi dia nggak paham. Artinya dalam konteks ini ya, yang menjadi korban Ya'juj dan Ma'juj itu bukan hanya orang yang punya iman dalam hatinya, tetapi mereka yang tidak punya iman pun akan merasakan dampak daripada kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini adalah tiga ancaman yang harus sama-sama kita waspadai ya. 1+2, satu dari bangsa jin, 2 dari bangsa manusia. Untuk detailnya nanti insya Allah kita akan sama-sama kaji tentang Dajjal dan juga tentang Ya'juj wa Ma'juj. Demikian umatan TV yang Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.